Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan khotbah yang berjudul, Pentingnya Ibadah. Kita dapat mengatakan bahwa ibadah hari Sabat, ibadah hari ketiga, ibadah hari raya, dan waktu doa yang ditetapkan, semuanya adalah ibadah kepada Tuhan. Lalu, mengapa kita harus tetap beribadah? Banyak orang sering berpikir bahwa ibadah hanyalah tentang menghadiri gereja, menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk memastikan melalui Alkitab, kehendak sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita ibadah, dengan merenungkan betapa pentingnya ibadah bagi jiwa kita, dan betapa berartinya di dunia rohani. Mari kita buka Mazmur pasal 50 bersama-sama. Mari kita lihat Mazmur pasal 50 ayat 1. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kata korban sembelihan di sini berarti ibadah. Dalam perjanjian lama, kata pengorbanan sering digunakan, dan dalam perjanjian baru, kata ibadah digunakan. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Dengan cara ini, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui Mazmur pasal 50, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan ibadah. Lalu, mengapa ibadah itu perlu, dan mengapa ibadah dimulai sejak awal? Agar umat manusia dapat dengan mudah memahami hal ini, Tuhan menjelaskannya melalui sejarah Taman Eden. Sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tidak ada kebutuhan untuk beribadah. Namun, setelah mereka melakukan dosa makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mengungkapkan jalan untuk memulihkan semua kemuliaan Eden melalui Habel dan Kain, anak-anak Adam dan Hawa. Sejak saat itu, ungkapan korban persembahan Habel dan korban persembahan Kain mulai muncul dalam Alkitab. Dengan kata lain, agar mereka dapat mengembalikan semua kemuliaan Taman Eden yang telah hilang, Tuhan telah menetapkan sistem ibadah. Sebenarnya, kita adalah jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa di sorga dan dibuang ke bumi ini. Agar kita diampuni dari dosa-dosa yang kita lakukan di sorga dan bertemu dengan Tuhan, sistem ibadah ditetapkan sebagai waktu dan tempat kasih karunia. Itulah mengapa menghadiri ibadah pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan sangatlah penting dalam kehidupan iman kita. Hal itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Karena kehendak Tuhan, yang mengizinkan kita yang telah berbuat dosa di sorga untuk diampuni, semuanya terkandung dalam ibadah. Selain itu, ibadah juga mengandung makna mengucap syukur atas anugerah penebusan dosa kita. Untuk alasan ini, semua nabi dan rasul dari gereja awal berkata, kita tidak boleh mengabaikan ibadah ketika mereka menasihati orang-orang kudus. Mari kita lihat Ibrani pasal 10.
Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sederhananya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah pelajaran yang diajarkan dalam Ibrani pasal 10, ayat 25 kepada kita. Oleh karena itu, ibadah memiliki makna yang sangat penting. Mari kita lanjutkan dengan ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya, tidak ada ibadah untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dalam kitab Ibrani pasal 10, kita dapat memastikan ajaran dan nasihat Alkitab yang tegas, untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, kita harus menjadi anak-anaknya yang menghadiri ibadah lebih giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jika demikian, mari kita cari tahu pelajaran yang diberikan Nabi Yesaya kepada kita, tentang mengapa ibadah menjadi suatu keharusan bagi kita. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Apa yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan kita? Segala kejahatan kita telah memisahkan kita dari Tuhan. Dosa kita memainkan peran pemisah antara Tuhan dan kita. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh oleh karena dosa kita. Lalu, dengan cara apa Tuhan mengizinkan kesenjangan itu dijembatani? Melalui ibadahlah Tuhan memungkinkan pemisahan itu dihilangkan. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa melalui waktu ibadah, Tuhan menyertai kita dan menemui kita, serta mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan memerintahkan Habel dan Kain untuk mempersembahkan korban kepadanya. Mari kita beralih ke Kejadian pasal 4. Mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Korban persembahan Habel dan korban persembahan Kain disebutkan untuk pertama kalinya dalam Kejadian pasal 4.
Mari kita lihat bagaimana penulis Ibrani menggambarkan adegan ini dalam Ibrani pasal 11. Mari kita beralih ke Ibrani pasal 11. Pasal 11 ayat 4. Karena iman Habel apa yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia mati. Di sini, tertulis bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik kepada Tuhan daripada korban persembahan Kain. Kain mempersembahkan sebagian hasil panennya. Dia mempersembahkan korban hasil panennya kepada Tuhan. Habel mempersembahkan anak sulung dari kawanan ternaknya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Apakah makna dari kedua persembahan ini? Korban persembahan Kain dan korban persembahan Habel dibuat dengan segala ketulusan. Namun, ada tertulis bahwa Tuhan hanya mengindahkan korban persembahan Habel. Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Apa perbedaannya? Korban persembahan Habel adalah korban persembahan darah. Agar dosa-dosa kita diampuni sepenuhnya, harus ada korban persembahan Kristus di atas salib. Karena alasan ini, sejak zaman Habel dan Kain, Tuhan telah membedakan antara korban persembahan yang Dia inginkan dan yang tidak Dia inginkan. Dalam hal ketulusan, Kain menaruh lebih banyak ketulusan dalam korban persembahannya. Dia menabur benih, merawatnya, dan menyiraminya pada waktu yang tepat siang dan malam, sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain, meskipun itu dipersembahkan dengan sepenuh hatinya, tetapi mengindahkan korban persembahan Habel dengan anak domba yang sulung, yang dikorbankan dengan penumpahan darah. Fakta bahwa korban persembahan mereka berbeda bukanlah masalahnya. Keduanya telah mengerahkan upaya besar dalam korban persembahan itu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah korban persembahan yang mengandung makna pengampunan dosa. Kita dapat menegaskan hal ini melalui korban persembahan Habel dan Kain. Hal ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana Kristus menjembatani kesenjangan antara kita dan Tuhan melalui penumpahan darahnya. Mari kita pastikan hal ini dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh apa kita telah menjadi dekat? Darah Kristus. Apa yang terjadi dengan darah Kristus yang disamakan dengan anak domba? Kita telah menjadi dekat. Hal ini dimungkinkan oleh karena pengorbanan Kristus. Salah satu alasan Tuhan menganggap korban persembahan Habel lebih baik dan mengindahkannya adalah karena Kristus, yang disamakan dengan anak domba, akan mengampuni segala dosa umat manusia dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan melalui pengorbanannya di atas salib. Karena itu, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 13, bagaimana hubungan antara Tuhan dan kita berubah? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sederhananya, darah Kristus berperan dalam mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk, apakah tujuannya yang lain? Dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sederhananya, anggota keluarga Tuhan berarti bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Melalui firman yang diberikan dalam Efesus pasal 2, kita dapat memahami bahwa di masa lalu, kita menjauh dari Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, dan tidak dapat menjadi dekat dengannya. Namun, sekarang di dalam Kristus Yesus kita yang dulunya jauh, telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sederhananya, anggota keluarga Tuhan berarti bahwa kita telah menjadi satu keluarga dengan Tuhan. Tuhan telah menempatkan kita pada posisi di mana kita dapat memanggil Tuhan Bapa dan Ibu, dan memanggil saudara-saudari Sion yang dalam kebenaran saudara dan saudari. Bagaimana Tuhan telah menyelesaikan semua hal ini? Tuhan telah mewujudkan semua hal ini melalui perjanjian ibadah. Beberapa anggota bertanya tentang ungkapan pengorbanan dan ibadah. Ada orang yang mungkin tidak mengerti artinya dengan baik, jadi mari kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 23 bersama-sama. Mari kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai apakah kita harus pegang ini? Sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah, apa itu? Korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kita mengadakan ibadah Paskah setiap tahun. Apa yang dikatakan Kitab Keluaran tentang ibadah Paskah? Itu adalah korban Paskah. Bukankah ini sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Paskah? Bahkan di Mesir 3.500 tahun yang lalu, Tuhan melewati semua rumah yang memiliki darah anak domba Paskah, sehingga bencana tidak akan menimpa mereka. Di sisi lain, seluruh tanah Mesir dilanda tulah, di mana setiap anak sulung, baik manusia atau hewan, dibunuh. Peristiwa mengerikan ini, yang terjadi sekitar 3.500 tahun yang lalu, dicatat dalam Alkitab. Mengenai semua ibadah ini, Tuhan berfirman, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Tuhan menyebut Paskah sebagai ibadah dan sebagai korban Paskah dalam Keluaran pasal 12. Oleh karena itu, alasan mengapa Tuhan menerima korban persembahan Habel dan berkata bahwa Dia membawa korban persembahan yang lebih baik daripada Kain adalah karena korban persembahan Habel adalah dengan darah anak domba, dan korban persembahan Kain adalah korban tanpa penumpahan darah. Karena itu adalah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui hasil panen. Tuhan menganggap korban persembahan Habel lebih baik daripada korban persembahan Kain.
Tuhan menerima korban persembahan Habel dan menolak korban persembahan Kain karena kehendaknya yang besar untuk mengampuni semua dosa umat manusia di masa depan, terkandung dalam korban pengorbanan darah. Itu bukan karena Tuhan memiliki dendam terhadap Kain. Yang satu adalah korban persembahan dengan darah, dan yang lainnya adalah korban persembahan tanpa darah. Tuhan menunjukkan terlebih dahulu apa yang akan Dia lakukan untuk dosa-dosa umat manusia, dengan menerima korban pengorbanan dengan penumpahan darah. Itulah sebabnya ada tertulis dalam kitab Ibrani bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik daripada Kain. Pada akhirnya, ketika Yesus Kristus datang ke bumi ini sebagai anak domba Paskah dan dikorbankan, apa yang terjadi dengan hubungan antara Tuhan dan kita yang telah menjadi jauh? Melalui pencurahan darahnya di atas salib, bukankah Dia telah memulihkan hubungan? Tuhan telah memulihkan hubungan itu dan mendekatkan kita. Akibatnya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita, yang dulunya orang asing dan pendatang, sekarang adalah anggota keluarga Tuhan. Tuhan telah menjadikan kita bagian dari keluarganya. Inilah sebabnya mengapa ibadah sangat penting bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Bukankah Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa kita harus selalu menyembah Dia, agar kita bisa diselamatkan, menerima pengampunan dosa, dan kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal? Mari kita terus menegaskan melalui Alkitab, bahwa Kristus menjadi korban Paskah. Mari kita lihat kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Mari kita lihat pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab anak domba Paskah kita, siapakah Dia? Juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8 mengatakan, karena itu marilah kita berpesta. Pesta di sini mengacu pada Paskah. Akibatnya, korban persembahan Kristus yang dilambangkan sebagai anak domba Paskah telah membuat hari raya ini, ibadah Paskah, menjadi lebih bermakna. Sekiranya bukan karena pengorbanan ini, apakah kita dapat menjadi dekat dengan Tuhan? Karena dosa-dosa kita yang dilakukan di sorga, kita ditakdirkan untuk dipisahkan selamanya. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di atas salib, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Di masa lalu, kita adalah orang asing, kita adalah pendatang. Di masa lalu, kita diperlakukan sebagai tamu, tetapi sekarang kita menjadi siapa di dalam Tuhan? Kita telah menjadi anggota rumah tangga Tuhan, artinya, keluarganya. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita telah diberi hak istimewa untuk memanggil Tuhan Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sederhananya, kita memenuhi syarat untuk menjadi orang yang dapat panjatkan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Hanya kita yang dapat memanjatkan doa ini. Namun, bagaimana dengan di masa lalu, ketika kita tenggelam dalam dosa-dosa kita? Kita adalah orang asing, pendatang, dan bangsa bukan Yahudi. Namun, melalui darah Kristus, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan anggota keluarga Tuhan. Melalui hal ini, bukankah kita dapat menegaskan sekali lagi, pentingnya ibadah yang memperingati pengorbanan Kristus, dan menghormati pengorbanannya? Melalui ibadah, hubungan antara Tuhan dan kita, sebagai Bapa dan Ibu serta anak-anaknya, terbentuk. Karena itu, apa arti dari perkataan, jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang? Apa yang harus kita lakukan dalam hal beribadah kepada Tuhan? Bukankah ini berarti,
Kita harus menganggap ibadah sebagai hal penting dan menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan dengan benar. Lebih jauh lagi, apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka yang mengikat perjanjian dengan Dia berdasarkan korban sembelihan? Ada tertulis bahwa Tuhan akan membawa mereka. Mari kita lihat satu ayat lagi dalam kitab Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat 20. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum, yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Tempat apa yang dimaksud dengan ini? Bukankah adegan ini menjelaskan tentang tempat kudus dan tempat maha kudus? Di tempat kudus, terdapat tempat kudus di bagian depan dan tempat maha kudus di bagian belakang. Di manakah para kerup? Kerup-kerup itu berada di tempat maha kudus, tepat di atas tabut perjanjian. Apa yang Tuhan lakukan di sana? Dia berjanji untuk bertemu dengan kita. Kapan hari itu? Di mana Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengannya. Meskipun kita menjauh darinya, ini adalah hari raya pendamaian. Setahun sekali, pada hari raya pendamaian, jalan terbuka bagi imam untuk memasuki tempat maha kudus, dan Tuhan berkata, "Di sana aku akan bertemu dengan engkau." Oleh karena itu, tanpa pengorbanan, yaitu tanpa ibadah, apakah ada titik temu antara Tuhan dan manusia? Sama sekali tidak ada. Melalui ibadah, Tuhan memanggil kita, yang telah dijauhkan oleh dosa, dan membuat kita menjadi lebih dekat kepadanya. Melalui pengorbanan Kristus, oleh darahnya, Tuhan memberi kita kualifikasi untuk menjadi anggota keluarganya. Karena itu, kita tidak boleh mengabaikan ibadah, apakah itu ibadah hari Sabat, ibadah hari ketiga, atau ibadah hari raya. Melalui setiap ibadah, Tuhan mendengarkan dengan saksama semua permohonan kita dan mengabulkan semua keinginan kita. Semua pekerjaan ini terlaksana melalui ibadah. Meskipun kita melakukan ibadah secara teratur, kita tidak boleh melakukan ibadah secara membabi buta, tanpa mengetahui alasan atau kehendak Tuhan, tetapi kita harus melakukan ibadah dengan pengertian. Agar dapat beribadah dengan penuh pengertian, kita harus mengetahui dengan tepat, apakah hari ibadah yang telah Tuhan janjikan kepada kita melalui perjanjian adalah hari Sabtu atau Minggu, dan apakah hari raya yang telah ditetapkannya adalah Natal atau Paskah. Dengan cara ini, bukankah kita harus mempersembahkan ibadah benar yang diinginkan Tuhan, seperti korban persembahan Habel? Banyak orang di dunia saat ini memelihara ibadah hari Minggu. Tetapi apakah korban persembahan itu sama dengan korban persembahan Habel yang menyenangkan Tuhan? Bukankah ibadah Sabat berkaitan dengan korban persembahan Habel? Bukankah kita harus memahami hal ini dengan benar dan mempersembahkan ibadah sesuai dengan perjanjian Tuhan? Hari ini, kita beribadah di hari Sabat, yang merupakan perjanjian dengan Tuhan. Kita juga merayakan Paskah. Kita juga mengadakan ibadah untuk 7 hari raya dalam 3 bagian. Bahkan tudung yang kalian kenakan hari ini adalah cara beribadah benar, yang telah ditetapkan Tuhan sebagai peraturan dalam Alkitab. Karena Alkitab dengan tegas menyatakan, bahwa tidak melakukan hal itu akan menjadi tindakan menghina Tuhan, perempuan diharuskan bertudung selama ibadah. Ini adalah peraturan ibadah di dalam gereja Tuhan. Bukankah ini peraturan ibadah yang telah ditaati sejak zaman kerasulan? Saya meminta semua umat sorgawi untuk lebih berbangga dengan peraturan ibadah yang kita pelihara sekarang, dan memelihara ibadah yang benar, sehingga kita dapat menyampaikan ajaran yang benar kepada semua gereja di dunia yang tersesat. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.